Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami di BPT Situbondo. Hari ini kita akan lanjutkan dari video sebelumnya ya, dari mulai pembuatan eh, minuman fermentasi yang bahannya dari buah naga. Ini sudah kami simpan selama 1 tahun atau resting time-nya sudah 1 tahun. Dan ini adalah buah naga yang kita rebus. Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi ya dari buah naga itu supaya proses fermentasinya berjalan lancar. Tapi ternyata yang tidak direbus selama itu terjaga sterilisasinya, malah kualitasnya juga tidak kalah ya. Dan dia bisa bertahan lebih dari 1 tahun tanpa ada perubahan warna. Sementara yang direbus itu justru sudah mulai pudar pada umur resting time yang 5 bulan. Ya, jadi perbedaannya itu saja. Yang direbus itu warnanya akan pudar selama 5 bulan, tapi yang tidak direbus itu malah lebih bagus dalam ketahanan warna. Nah, kali ini kita akan menambahkan segel dalam minuman fermentasi ini. Segel ini bisa dibeli eceran maupun dalam satuan tertentu ya. Bisa dibeli di toko kemasan maupun secara online maupun offline ya. Dalam industri minuman fermentasi sebenarnya biasa menggunakan gabus ya, seperti ini misalnya. Nah, jadi sebelum ditutup dengan cupnya atau tutup botolnya, diberikan gabus terlebih dahulu. Tapi saya belum mendapatkan cara yang efektif untuk memasang gabus ini. Jadi apakah ada ruangan atau ada jarak tertentu supaya tutup botolnya bisa mengunci rapat atau bagaimana? Nah, kemudian juga untuk menghindari kontak terlalu lama dengan tangan ya. Ini makanya untuk video kali ini kita tidak akan menggunakan gabus terlebih dahulu. Jadi langsung tutup botol dan disegel dengan segel kemasannya ya. Ini lain kali saja kita juga sudah melakukan sedikit trial juga nanti akan kita sampaikan. Jadi ada warna-warna tertentu ya dalam segel kemasan ini, ada hitam, gold atau lainnya ya. Ini rekan-rekan bisa menentukan sendiri ya berdasarkan selera atau produk yang akan diproduksi. Kemudian kita juga memerlukan hot gun ya untuk merekatkan segel ini ya. Tapi karena saya tidak punya hot gun, saya akan menggunakan rebusan air panas. Jadi uapnya itu yang akan merekatkan segel ini. Nah, seperti ini ya. Jadi saya rebus air panas. Nah, nanti uapnya itu yang akan merekatkan labelnya. Saya pakai ini pengaman dulu ya, sarung tangan supaya tidak terkena uap panasnya. Nah, caranya seperti ini ya. Kita dekatkan dengan uap yang keluar dari pemanasan ini.
Nah, sudah terlihat mulai mengkerut dan melekatkan segelnya ke tutup botol ini. Nah, sudah mulai ini terlihat ya kalau uapnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita rapikan, tinggal merapikan sampai terlihat merekat secara merata. Kurang lebih seperti ini ya. Ini hasil akhir mungkin ya kurang lebih seperti ini hasil akhirnya ya. Jadi cukup rapi tanpa menggunakan hot gun ya. Kita lanjutkan di minuman yang lainnya yang warna merah ini. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Sudah jauh lebih rapi dibanding yang tadi. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan alternatif jika tidak mempunyai hot gun. Cukup panaskan air, kemudian uapnya itu digunakan untuk merekatkan labelnya. Nah, saya pikir ini cukup ya. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan memasang labelnya ya. Labelnya opsional, silakan rekan-rekan desain dan buat sendiri ya. Idealnya menggunakan plastik label atau kertas label ya yang tahan air. Ini saya contohkan saja supaya bisa dipraktikkan nanti ya. Ini saya menggunakan kertas biasa. Rekan-rekan bisa menambahkan informasi lain misalnya tas note-nya ya, jadi catatan di rasa bahan bakunya, kemudian kandungan lain, aftertaste-nya, mungkin juga masa pembuatan, kadaluarsa, atau opsional ya yang rekan-rekan kehendaki. Nah, ini karena saya menggunakan kertas biasa di lem biasa ya, jadi mungkin tidak terlalu rapi ya, tapi contoh saja ini. Jadi rekan-rekan bisa membuatnya dengan label atau label kemasan khusus ya. Bisa di print sendiri atau dibuat di percetakan. Ini juga sama yang minuman fermentasi yang warna kuning kecoklatan ini. Kita tambahkan labelnya.
Hasilnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini. Oke, rekan-rekan, ini hasil akhirnya ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Saya pikir ini sudah cukup baik ya untuk home industry atau produk rumahan ya. Jadi rekan-rekan bisa memasarkannya di lingkungan masing-masing. Oke, saya pikir sampai di sini dulu video kami. Nantikan video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.